Aldo. Saya akan menjelaskan apa itu saham. Jadi, saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jika kita memiliki saham, maka kita secara tidak langsung merupakan pemilik dari perusahaan tersebut. Saham sendiri ialah suatu instrumen investasi jangka panjang yang direkomendasikan di pasar modal. Transaksi saham ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan perantara perusahaan sekuritas. Untuk melakukan transaksi jual beli saham, pertama-tama kita harus memiliki akun sekuritas dan rekening dana nasabah untuk melakukan jual beli saham. Setelah melakukan pembuatan akun dan rekening, maka kita dapat melakukan transaksi. Transaksi minimal dalam saham ialah 1 lot atau 100 lembar. Saham yang ditransaksikan ini merupakan perusahaan yang telah melakukan IPO atau Initial Public Offering. Kelebihan dari saham ini ialah yang pertama capital gain, atau yang bisa disebut juga harga yang naik setelah kita melakukan pembelian saham. Dan yang kedua merupakan dividen atau pembagian laba yang telah dicetak oleh perusahaan ke para pemegang saham. Lalu, kerugian atau resiko dari saham itu juga ada. Yang pertama itu capital loss atau harga saham yang turun setelah dilakukan pembelian. Yang kedua ialah likuiditas. Jika saham tersebut tidak liquid atau penawaran dan keinginan seorang untuk membeli saham tersebut kecil, maka Anda akan mendapat kesulitan saat melakukan transaksi di saham tersebut, dikarenakan kurangnya minat dan volume yang terjadi. Lalu, berdasarkan kinerja perdagangannya, saham ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu blue chip. Saham blue chip ini apa sih? Saham ini perusahaannya merupakan market leader biasanya. Kemudian kapitalisasinya tinggi dan bisnisnya cenderung stabil. Yang kedua ialah income stock. Income stock ini merupakan perusahaan yang sering membagikan dividen atau selalu pada setiap tahunnya. Dan terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya terkait dividen tersebut. Yang ketiga ialah growth stock atau saham yang perusahaannya bertumbuh, baik itu pendapatan maupun laba. Growth stock ini dapat kita cari juga di websitenya IDX, di IDX Growth 30. Kemudian yang keempat ialah cyclical stock. Cyclical stock ini saham perusahaannya bergerak mengikuti sentimen dari komoditas, dikarenakan perusahaan tersebut membutuhkan komoditas sebagai bahan untuk operasionalnya. Yang kelima terdapat defensive stock. Biasanya saham ini merupakan perusahaan consumer goods, baik itu Unilever, Cleo, rokok,
saham gorengan, karena perusahaannya itu kurang baik dalam sisi keuangan, tetapi dilakukan transaksi oleh para pemegang saham dan dapat berpeluang juga untuk mendapatkan hasil atau pendapatan yang lebih tinggi dari saham. Kemudian, setiap saham itu memiliki sektor yang berbeda. Sektor yang di sini diklasifikasikan menjadi 9. Yang pertama ada agrikultur, yang kedua tambang, yang ketiga basic industry and chemical, yang keempat ada industri lain-lain seperti alat berat, otomotif, tekstil, fashion, dan elektronik. Yang kelima konsumsi atau consumer goods. Keenam terdapat properti, real estate, dan konstruksi. Ketujuh terdapat infrastruktur dan transportasi. Kedelapan finance. Dan kesembilan trade service and investment. Apa aja sih saham-saham dari sektor tersebut? Misalkan agriculture. Agriculture itu bisa termasuk kelapa sawit, Astra Agro, atau dalam kode saham AALI. Yang kedua tambang. Tambang itu bisa terbilang perusahaannya cyclical. Contoh perusahaannya itu ialah Aneka Tambang atau kode saham ANTM. Yang ketiga, basic industry dan chemical. Itu perusahaannya bisa AKR Corporindo atau di saham AKRA, Akra. Keempat, terdapat industri lain-lain. Itu sahamnya bisa menjadi Astra International, ASII, ataupun United Tractor, UNTR. Kelima, konsumsi. Saham tersebut ialah Unilever pastinya, kemudian Cleo, rokok HM Sampurna, gudang garam, dan masih banyak lagi. Yang keenam terdapat properti, real estate, dan konstruksi. Bisa BSD yang di Tangerang, BSDE, itu kodenya. Kemudian ada Agung Podomoro dengan kode saham APLN. Yang ketujuh, infrastruktur dan transportasi. Bisa itu perusahaan gas Indonesia atau Pegas. Bisa juga layanan menara di Indonesia ini, TOWR. Yang kedelapan itu sektor finance. Jadi bank itu termasuk seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN. Kemudian yang kesembilan, trade service and investment. Itu bisa termasuk Matahari Department Store, Ramayana, Era Jaya Swasembada, atau yang kita kenal di mall itu iBox, itu yang jualan iPhone. Begini tampilannya. Dikarenakan saya membuat videonya pada weekend, jadi transaksi bursa itu tidak ada. Transaksi bursa itu pada hari Senin sampai Jumat, hari kerja. Dan untuk sekarang terbatas jamnya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Di sesi pertama itu jam 9 pagi sampai 11.30 siang, dan dilanjut lagi pada jam 1.30 hingga jam 3 sore. Jadi misalkan kita akan membeli suatu saham
maka kita tekan tombol buy, kemudian kita masukkan pin trading kita yang sudah kita set, dan kita akan memilih saham. Setelah memilih saham, kita set harganya, dan lot yang akan kita beli misalkan 1 Indofood CBP Sukses Makmur ICBP yang memproduksi Indomie misalkan. Setelah itu kita submit order buy dan confirm. Dikarenakan hari ini bukan hari bursa, maka tidak bisa melakukan input sell atau buy. Kemudian untuk penjualan juga sama, kita tinggal tekan tombol sell, masukkan harga dan lot yang akan kita jual, dan submit order sell. Setelah itu, di menu order, setelah kita membuat orderan buy atau sell, di kolom order kita bisa lihat open buy dan open sell. Lalu kita bisa membuat watchlist untuk kita sendiri, misalkan untuk bank. Ada Bank BCA, Bank Bukopin, dan lainnya. Setelah itu, di account ini kita dapat melihat stock list kita, saham yang kita punya, dan berapa profit atau loss-nya, untung ruginya, berapa persen, seberapa banyak rupiahnya. Jadi, berdasarkan semua yang saya bahas, kesimpulannya ialah saham itu merupakan investasi jangka panjang yang baik jika dilakukan analisanya dengan benar. Karena untuk saham ini pemilihannya harus lebih hati-hati dikarenakan banyak hal yang kita tidak tahu, sehingga kita perlu belajar lebih banyak. Dan apabila ekonomi sedang dalam kondisi membingungkan atau tidak stabil, alangkah baiknya kita melakukan manajemen resiko, sehingga kerugian dalam pasar saham ini tidak lebih besar daripada keuntungan yang sudah kita peroleh. Sekian dari saya, terima kasih dan sehat selalu.